Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Dengan saya, Handa Salafia. Untara menarik nafas untuk meredakan debar jantungnya. Sekali lagi, ia memandangi adiknya. Bahkan tanpa disengaja, ia memperlambat kudanya. Sedayu pun cepat-cepat menarik kekang kudanya. Dengan nafas yang berkejaran, ia bertanya. Ada apa, Kakang? Adakah sesuatu di hadapan kita? Tidak ada apa-apa. Jalan di hadapan kita sangat licin. Akhirnya, Untara menghentikan kudanya. Dilontarkannya pandangan matanya ke hutan di hadapannya. Apakah yang tersembunyi di balik kekelaman itu? Untara bimbang. Tidak seharusnya ia menyembunyikan bahaya yang mungkin berada di balik kehitaman hutan. Mereka harus berhati-hati. Tetapi kalau adiknya menjadi ketakutan, keadaan akan lebih jelek lagi. Ia tidak menunggu lama lagi. Dituntunnya kudanya berjalan perlahan-lahan dengan penuh kewaspadaan. Ia tidak tahu siapakah yang berada di ujung hutan itu. Kalau mereka menyerang dengan tiba-tiba, maka duduk di atas punggung kuda akan menjadi lebih berbahaya. Seorang kawannya pernah mengalami nasib yang tidak menyenangkan ketika ia mengalami serangan dengan cara pengecut. Dilintangkan oleh para penyerang itu seutas tali untuk menjatuhkan kudanya. Kemudian dalam keadaan yang sulit, kawannya itu tidak mampu mempertahankan diri, dan kini ia tidak mau mengalami nasib yang serupa itu. Kita lampaui daerah yang licin ini dengan berjalan kaki. Adakah sesuatu yang berbahaya? Bersiaplah. Mungkin kita berjumpa dengan bahaya, tapi mungkin pula kita mendapat teman. Kakang, apakah tidak sebaiknya kita kembali? Nasib Paman Widura tergantung kepada kita. Tapi nasib kita sendiri? Untara tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan yang wajar, tetapi ada sesuatu yang tidak dirasakan oleh adiknya itu. Ia merasa wajib untuk menyelamatkan Laskar Ki Widura, pamannya yang telah bertahun-tahun bersama-sama dalam satu ikatan perjuangan. Dan yang terakhir, mereka berdua berdiri di pihak Pajang dalam pertentangannya dengan Jipang. Karena itu ada beberapa dorongan yang kuat yang memaksanya untuk berjalan terus. Karena Untara tidak menjawab, Sedayu mendesaknya. Kakang, kenapa kita tidak kembali? Bukankah nasib kita sendiri lebih berharga dari nasib siapapun juga? Belum pasti kita akan menjumpai bahaya, Sedayu. Bahkan, mungkin kita akan mendapat teman seperjalanan. Syukurlah kalau yang berada di ujung hutan itu anak-anak Paman Widura sendiri. Namun apa yang dikatakannya sama sekali tidak diyakininya. Sangkal Putung masih agak jauh. Untara menjadi semakin cemas kalau adiknya menjadi ketakutan. Sulitlah keadaannya. Apa yang diduganya itu benar-benar terjadi. Tiba-tiba Sedayu semakin merapatkan dirinya sambil berkata, Adakah seseorang di ujung hutan itu? Ya, Kakang lihat. Ya, Kakang, marilah kita kembali. Jangan, Sedayu. Kita lihat siapakah yang berada di ujung hutan itu. Mereka pasti Laskar Arya Penangsang. Kenapa kita mesti takut kepada mereka? Mereka itu orang-orang sakti.
Kita juga laki-laki seperti mereka, Sedayu. Apabila mereka orang-orang sakti, mereka tidak akan dikalahkan oleh Laskar Pajang. Tapi kita bukan Laskar Pajang. Aku salah seorang dari prajurit Pajang. Tapi aku bukan. Diamlah, supaya orang-orang di muka kita tidak tahu bahwa kau penakut. Karena dengan demikian, mereka akan semakin berani dan mereka akan mempermainkan kita seperti kelinci. Sedayu terbungkam. Betapa ia menjadi sangat takut untuk menyatakan ketakutannya. Karena itu, dengan lutut yang gemetar, ia pun berjalan terus. Tiba-tiba Untara menggeram. Untunglah mereka tidak melarikan kuda mereka. Di tengah jalan dilihatnya sebatang bambu yang melintang setinggi lutut. Orang yang tidak berhati-hati pasti tidak akan dapat melihat bambu wulung yang kehitam-hitaman itu. Apalagi di dalam kepekatan hutan malam yang kelam. Namun ketajaman mata Untara dapat membedakannya dengan warna air yang keputih-putihan memantulkan cahaya cakrawala yang sangat lemah. Dan apabila kaki-kaki kuda mereka menyentuhnya, akibatnya akan mengerikan sekali. Berapa langkah dari bambu yang melintang itu, Untara terhenti. Tak ada seorang pun yang tampak. Namun ia yakin di dalam hutan di balik pohon-pohon yang rapat itu pasti bersembunyi seseorang atau lebih. Ketika Sedayu melihat bambu yang melintang itu, maka darahnya seakan-akan membeku. Ia pernah mendengar cerita kakaknya tentang seseorang yang malang melanggar seutas tali yang terentang di jalan. Tetapi hatinya telah benar-benar dicekam oleh ketakutan, sehingga sama sekali ia tidak berani berkata sepatah pun. Bahkan terasa lututnya semakin gemetar dan seakan-akan ia telah tidak mampu lagi untuk berdiri tegak di atas kedua kakinya itu. Untara menarik nafas. Tiba-tiba Sedayu terkejut ketika kakaknya berkata lantang. Biarkan mereka, Sedayu. Kita tidak akan berbuat apa-apa. Namun kalau mereka mengganggu kita, kau baru boleh bertindak suka hatimu. Sedayu tidak tahu maksud kata-kata itu. Bahkan debar jantungnya seperti akan memecah dadanya. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun mulutnya seperti telah tersumbat. Tetapi yang diharapkan Untara terjadilah. Orang-orang yang bersembunyi di balik pohon-pohon yang rimbun itu mendadak menjadi tidak sabar. Sehingga dengan demikian terdengar salah seorang di antara mereka berteriak. Teriakan itu bagi Sedayu terdengar seperti petir yang meledak di telinganya. Kini tidak lagi lututnya yang gemetar, tetapi seluruh tubuhnya menggigil dan dadanya bergetar. Sedang darahnya seolah-olah berhenti, menyumbat kerongkongan sehingga nafasnya menjadi sesak. Ia tidak dapat bertahan berpegangan baju kakaknya lagi. Ketika tangan kakaknya menyentuh tangannya, perlahan-lahan kakaknya menarik tangan adiknya sambil berkata lirih. Sedayu, kalau kau tak mau memegang kendali kuda, jangan berpegangan bajuku. Berpeganganlah tangkai kerismu. Tetapi hati Sedayu yang tinggal semenir itu tak dapat lagi menangkap arti kata-kata kakaknya.
Ketika kakaknya bergeser selangkah lagi, tangan sedayu terkulai lemas. Dan ia berdiri di antara dua ekor kuda yang seperti tiang lapuk. Sebuah sentuhan yang tak berarti akan dapat merobohkannya. Dalam pada itu, kembali terdengar suara dari ujung hutan. Berteriak di antara butir-butir hujan yang sudah mulai mereda. Woi, siapa kalian? Terima kasih telah mendengarkan kisah Api di Bukit Menoreh. Nantikan kisah selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.